Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Najib. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Desain Akademi 2021 kepada Saudari Silvianita Damayanti. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kaprodi Keperawatan FIK UMS Dr. Arif Widodo SST MKes. Yang saya hormati Saudara Dimas Lanang Wicaksono selaku Ketua Umum HMP Keperawatan FIK UMS periode 2021. Yang saya hormati Saudara Taufikur Rahman selaku pemateri pada hari ini serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Taufikur Rahman karena telah bersedia untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pada acara hari ini. Nah, jadi Desain Akademi ini adalah salah satu proker, tepatnya di bidang Kominfo HMP Keperawatan FIK UMS, yang tujuannya supaya untuk meningkatkan kreativitas, minat, dan bakat mahasiswa, terutama di Desain Akademi. Dengan mengusung tema yaitu tingkatkan kreativitas digital di era milenial. Harapannya semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah wasabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Silvianita Damayanti atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum HMP Keperawatan FIK UMS periode 2021. Kepada Saudara Dimas Lanang Wicaksono, saya persilahkan. Cek suara saya masuk ya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Arif Widodo selaku Kaprodi Keperawatan FIK UMS, dan yang saya hormati pula Saudara Taufikur Rahman selaku pembicara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul dan dapat bertemu pada acara Desain Akademi yang pertama yang diadakan oleh Bidang Kominfo HMP Keperawatan FIK UMS. Kemudian salawat serta salam marilah kita lantunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir kita dari pola pikir yang jahiliyah menuju pola pikir yang Islamiyah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut join berpartisipasi di acara Desain Akademi ini. Seperti yang kita ketahui, diadakan Desain Akademi ini bertujuan untuk tentunya menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan dan skill editing dari teman-teman semua. Untuk skill editing menurut saya sangatlah penting bagi mahasiswa, apalagi
kita sebagai mahasiswa perawat, karena salah satu media promosi kesehatan dan media edukasi kesehatan adalah dengan cara menggunakan pamflet-pamflet ya. Oke. Dan semoga di acara Desain Academy ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga acara ini lancar sampai selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dimas Lanang Wicaksono atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai dasar-dasar Photoshop. Nah, siapa nih yang sudah penasaran terkait materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Taufikur Rahman, mahasiswa DKV ISI Surakarta? Sebelum ke materi, saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Kurikulum vitae. Nama Taufikur Rahman. Pendidikan tahun 2014 sampai tahun 2017 di jurusan Multimedia SMKN 2 Buduran Sidoarjo, tahun 2017 sampai sekarang di jurusan Visual Communication Design ISI Surakarta. Organisasi tahun 2017 sampai tahun 2020 Teacher Volunteer Solo Mengajar. Tahun 2018 sampai 2019 Leader KSR PMI Unit ISI Surakarta. Tahun 2018 Staff Student Divisi BEM FSLD ISI Surakarta. Tahun 2018 sampai tahun 2019 Staff Design Division HIMA DKV ISI Surakarta. Pencapaian tahun 2019 juara pertama kreasi materi pendidikan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2019. Tahun 2020 finalis kreasi materi pendidikan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2020. Pengalaman tahun 2016 Junior Graphic Designer Internship PT Agrindo Royal Persada T Company Surabaya. Tahun 2018 Desain Mentor Desain Class BEM FKUMS. Tahun 2019 Social Media Designer Livasia Social Media Manager Surabaya. Tahun 2020 sampai tahun 2021 Visual Design Inter Indonesia Mengajar NGO Company Jakarta. Tahun 2021 sampai sekarang Graphic Design Inter Studio Branding NUI Garing UX Design Studio Ahmedabad, India. Skill yang dikuasai Microsoft Office, Graphic Design, Illustration, Branding, Motion Graphic, Photo and Video Editing, UI Design. Sosial media, taufikur152@outlook.co.id, nomor telepon 083 308 342 42. linkedin.com/in/Fikur-Rahman, dribble.com/Fikur-Rahman. Nah, itu tadi CV dari pemateri kita hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk Saudara Taufikur Rahman, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Tasya, Mbak Sylvia, dan teman-teman panitia yang lain. Izin share screen ya, Mbak? Iya, Mas. Udah kelihatan belum?
Belum, Mas. Sudah. Udah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Sebelumnya terima kasih udah mau join buat teman-teman peserta terutama dan teman-teman panitia udah nyelenggarain acara. Nah, pertama-tama yang mau saya sampaikan sebenarnya jujur saya salut sama teman-teman yang mau pagi-pagi gini ikut acara desain. Ya mungkin apa ya, daripada ikut kelas kan mending enak tidur lah, ngapain lah. Terus juga tadi seperti katanya Mas Dimas, pentingnya skill editing terutama untuk promosi kesehatan. Ya, saya rasa desain itu nggak cuma di bidang desain. Jadi desain itu bisa kolaborasi sama core ilmu lain. Contoh kayak teman-teman dari keperawatan yang paham akan ilmu keperawatan ditambah paham akan desain itu lebih jadi nilai plus. Apalagi kan zaman sekarang rasanya desain itu penting banget untuk perkembangan. Nah, bentar. Sebenarnya desain itu apa sih? Desain itu secara harfiah adalah perancangan. Jadi perancangan. Jadi kita itu bikin sesuatu nggak asal-asalan. Semua ada alasannya, semua ada risetnya, semua ada dasarnya. Nah, sebagai mahasiswa kan kita juga sering tuh bikin laporan, harus ada citasi lah, harus ada rujukan. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak asal-asal bikin. Itu bedanya desain sama seni. Nah, kalau kita lihat seni lukis kan mereka cuman apa ya, nyurahin isi hati mereka, nyurahin perasaan mereka ke kanvas. Kalau di desain kita itu benar-benar mikirin kayak mau bikin poster, ini posternya buat siapa, terus mau dipasang di mana, medianya seperti apa. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk merancang sebuah desain. Nah, uh, saya nggak berharap teman-teman setelah acara ini bisa jadi desainer yang pro, enggak. Cuman saya berharap seenggaknya uh, kedepannya nggak ada lah desain-desain kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Iya, kalian bisa bikin desain yang nggak seburuk itu gitu loh. Soalnya kalau mau jadi pro ya saya aja belum pro walaupun udah kuliah desain ya. Sebenarnya desain itu juga bukan masalah tools. Jadi nggak peduli kalian mau pakai Photoshop, mau pakai Illustrator, pakai Corel, atau bahkan pakai Canva. Tapi kalau kalian paham prinsip-prinsipnya, paham apa ya, fundamental dasarnya itu saya rasa bisa pakai apa aja. Nah, untuk itu sebenarnya apa sih prinsip-prinsip dasar desain? Yang pertama ada tipografi. Tipografi itu sederhananya sih tulisan. Tipografi itu tulisan. Nah, di desain itu ada banyak banget macam tipografi atau font atau sebutannya typeface. Tapi yang ini yang mau saya bahas ada 4, yaitu serif, sans serif, script, sama font display. Nah, apa sih bedanya keempat font ini? Dan kenapa saya cuma tampilin 4? Soalnya dari segitu banyaknya jenis font, itu yang paling umum dipakai sebenarnya cuma ya 4 ini. Sisanya tuh kayak jarang banget sih dipakai. Nah, yang pertama serif. Mungkin kalian udah nggak asing ya sama font serif, soalnya serif ini font yang sering banget dipakai, terutama Times New Roman itu masuk ke golongan font serif. Gimana sih bedainnya? Jadi font serif itu font yang punya kaki, punya kait. Ini kalau kalian lihat di ujung-ujungnya itu ada kakinya. Nah, di sini ini. Nah, itu bedanya sama font yang lain, itu font serif. Biasanya ini dipakai buat penulisan hal yang formal. Terus kadang ini apa? Di depan kantor kecamatan itu biasa pakai font serif. Apa? Tulisan kantor kecamatan kayak gitu, itu bisa pakai font serif.
Terus ada sans serif. Sans serif itu font yang lebih sederhana dari serif. Jadi dia nggak ada kaki, nggak ada kait. Yes, font normal lah. Nah, font sans serif ini sering banget dipakai karena keterbacaannya itu lebih mudah, dan apalagi untuk pemakaian digital itu lebih gampang untuk dibaca. Jadi nggak jelimet lah kalau dilihat itu. Terus ada lagi font script. Font script itu ya font kayak tulisan tangan semacam itulah, font Latin gitu. Nah, ada lagi display. Display itu enggak, ini ya saya ambil contoh agak agak modern futuristik lah karakteristiknya. Sebenarnya display itu banyak banget, ada yang bulat-bulat, ada yang kayak tajam-tajam, ya macam-macam sih. Jadi font display itu font yang aneh-aneh. Tapi font display itu punya karakter yang kuat. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat kayak poster lomba-lomba, kayak lomba mewarnai, nanti fontnya itu bentuk kayak goresan-goresan krayon kayak gitu. Nah, itu masuk font display. Nah, selanjutnya ada font personality. Jadi karakter dari tiap font. Tiap font itu punya karakter. Jadi kayak manusia lah. Kita tiap orang itu punya karakter diri masing-masing. Nah, itu ada contoh yang modern. Modern tentu dia pakai font sans serif yang nggak pakai kaki. Nah, dia kelihatan lebih bersih, lebih clean, lebih lebih modern, lebih mudah dibaca. Beda sama yang klasik. Yang klasik itu dia ada kakinya. Dia pakai font serif. Nah, ini ada kaitnya. Nah, itu dia kelihatan klasik, kelihatan luxury sih. Dan juga tradisional. Jadi nggak semua sans serif itu luxury, nggak semua sans serif tradisional, nggak semua font serif itu modern, enggak. Jadi tiap font itu punya karakter masing-masing. Nah, terus yang ini, yang bawah ini masuk script, itu yang elegan, gayanya elegan. Jadi dia pakai Latin, terus miring kayak gitu. Terus yang cool itu pakai font sans serif. Nah, dia kan juga sans serif, tapi dia kelihatan kokoh, kelihatan keren. Itu juga karena eh, badan tiap huruf itu lebih tinggi dan lebih kuat. Sudut-sudutnya itu, nah, itu lebih tebel daripada yang modern tadi. Terus yang standar juga, ini standar ya font standar sih. Nah, ada lagi nih childish. Nah, ini masuk ke display. Ini kelihatan banget kan childish-nya. Dulu pasti teman-teman waktu SD atau SMP sering tuh nyetak jadwal pelajaran pakai font gini, terus kasih bingkai gitu. Nah, terus ini happy. Jadi benar-benar tiap font itu punya karakternya masing-masing. Nah, ini sedikit studi kasus. You will always be mine. Kalau ini kan dua kalimat yang sama, tapi dengan karakter font yang beda. Yang atas, you will always be mine. Itu kelihatan romantis ya, kelihatan apa ya? Ya kelihatan penuh kasih sayang lah. Beda sama yang bawah. Padahal kalimatnya sama. You will always be mine itu kayak horor banget gitu loh. Kayak bakal tinggonku, kayak gimana ya? Iya gitulah, kayak film-film horor trailer gitu sih. Nah, itu salah satu contoh font personality. Oke, lanjut. Nah, setelah font ada namanya hierarki. Ini mungkin sering banget kalau teman-teman ngefollow akun-akun desain di IG kayak gitu. Yang pertama kalian lihat itu pasti tulisan yang besar ini, yang your eyes start here. Terus kalian langsung pindah ke then they notice this line. Nah, lalu yang terakhir kalian pindah ke bawah. Itu kenapa? Karena
mata manusia itu kita tuh nggak ngebaca. Jadi awal lihat kita tuh kayak nge-scan, dan itu kita dari kecil diajarin baca dari kiri ke kanan, turun lagi, kiri ke kanan, turun lagi. Jadi bentuknya zigzag. Nah, itu bisa dipakai buat prinsip bikin desain. Jadi kayak kalian bikin poster atau infografis. Kebanyakan pasti arahnya zigzag dari atas kiri, kiri atas ke kanan atas, turun kiri bawah ke kanan bawah. Jadi emang itu apa ya? Naluri. Nah, beda lagi kalau mungkin di Arab atau yang pakai aksara Arab itu pasti dari kanan atas ke kiri atas, dari kiri atas ke kanan bawah ke kiri bawah kayak gitu. Jadi itu pentingnya hierarki. Atau biasanya juga ada yang dari kiri aja, dari kiri dulu, kiri atas sampai kiri bawah, baru ke kanan atas sampai kanan bawah. Itu buat ngemudahin kita sih buat ngebaca. Lalu ada leading. Leading itu line spacing. Kalau di Word, ya, ya kalau di Word line spacing. Itu ada 3 perbedaan. Sambil contoh yang pertama ini normal. Saya pakai font 24, line spacingnya auto. Nah, mungkin agak sulit dibaca, tapi tetap kebaca. Beda sama yang ini, yang line spacing 36 sama line spacing 48. Mungkin emang sih, ini yang dua ini makan tempat. Jadi makin makin lebar, makin banyak. Cuman mata kita tuh lebih enak membaca yang opsi 2 sama opsi 3. Kalau saya sendiri pribadi sering pakai yang opsi 3. Jadi saya biasanya pakai 2 kali lipat dari ukuran font. Kalau fontnya 24, line spacingnya saya pakai 48. Mungkin kalau di Word ya kayak gitu sama. Kadang kan kita disuruh fontnya 11, line spacingnya 1,5, line spacingnya 2 kayak gitu. Nah, kalau pakai yang tengah juga boleh. Font size-nya 24, line spacing-nya 36. Ini dari mana? Kalau saya biasanya ini nggak ada teorinya ya, saya cuma asal-asal aja. Eh, jadi 24 saya bagi 2 kan 12. Saya tambah aja. Jadi kayak gimana ya? Kelipatan-kelipatan lah. 24 tambah 12 jadinya 36. Kalau udah pas ya udah pakai 36. Kalau enggak, saya tambah lagi 12. Atau kalau 12 masih kurang saya tambah lagi mungkin 6 kayak gitu. Jadi ya, sebenarnya desain itu nggak harus saklek pakai aturan, enggak. Tetap kita juga butuh visual. Walaupun kita pakai seandainya pakai angka berapa 48 kurang pas, pakai 50 oke, ya udah pakai 50 aja kayak gitu. Tapi seenggaknya kalau ada prinsip kita tuh nggak bakal melenceng jauh-jauh lah dari prinsip yang ada kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tracking sama kerning. Ini hampir sama. Tracking itu jarak antar huruf dalam satu kalimat. Kalau kerning itu jarak antar huruf, maksudnya satu huruf sama huruf lainnya. Kalau tracking itu benar-benar satu kalimat semuanya gitu loh, di apa jarakin. Ini sebenarnya nggak terlalu ya berguna sih, cuman jarang banget soalnya tiap font itu pasti punya tracking dan kerning yang udah pas. Jadi pasti insya Allah pasti bakal kebaca. Nggak tahu lagi kalau ukuran font kalian itu benar-benar kecil banget di poster, seumpama itu mungkin agak di tracking dikit biar kebaca, biar tulisannya nggak rapat-rapat banget lah gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada image. Nah, di desain, image itu seperti kait, seperti pancingan buat narik viewers, buat narik audiens. Jadi pentingnya sebuah media dengan gambar itu ya sebenarnya buat mancing. Kan walaupun tanpa gambar sebenarnya kita udah bisa nyampein informasi kan, sebenarnya fungsinya desain itu kan. Kita gimana cara kita buat komunikasi secara visual. Nah, kalau nggak ada gambar sebenarnya juga informasi itu kesampai, cuman ya itu nggak mungkin nggak bakal keinget atau mungkin nggak bakal narik atensi dari audiens kayak gitu. Nah, image sendiri itu ada dua, yaitu yang bisa dipakai ada foto sama ilustrasi.
Nah, kalian juga pasti udah tahu sih bedanya foto sama ilustrasi. Kalau foto ya gambar, gambar real. Kalau ilustrasi kita bikin bikin sendiri. Bedanya kalau foto itu biasanya lebih lebih apa ya? Kesannya itu lebih formal, lebih formal, lebih kurang 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 luas. Jadi sesuai realita lah, nggak bisa di custom lah. Nah, bedanya kalau ilustrasi itu lebih lebih gampang, lebih luas. Mau bikin, nah kayak gitu kan ada apa? Daun warna biru, ada pot yang garis-garis, ada bunga yang bulat-bulat. Kan itu kalau secara realistis kan nggak ada. Jadi enaknya ilustrasi itu kita bisa explore lebih lah. Cuman ya itu kita harus gambar sendiri, harus nyari research lagi. Gampangnya sih pakai gambar. Oh iya, ini juga sih yang sebenarnya banyak banget teman-teman yang non designer atau non non belajar desain itu bisa desainnya itu bagus tanpa paham paham prinsip. Cuman kadang itu mereka masukin gambar itu apa ya, cemet itu nggak proporsional. Jadi yang harusnya kotak itu malah persegi panjang kayak gitu. Jadi gambarnya kadang melebar, terus juga kadang pecah. Itu jangan banget sih. Nah, di mana sih nyari foto? Di mana sih nyari tempat nyari foto yang HD yang bagus? Sebenarnya kalian googling aja bisa. Ada toolnya di Google Gambar itu buat nyari yang HD. Tapi kalau aku biasanya di Unsplash, di Pexel itu banyak banget stok foto atau di Flickr itu bisa. Kalau ilustrasi yang gratis banyak, ada di Freepik, terus apa ya? Freepik itu sih yang paling sering. Tapi aku kalau ilustrasi seringnya bikin sendiri soalnya kadang itu ada copyright itulah, malas ribet deh. Nah, selanjutnya ada warna. Kalian pasti udah nggak asing lah sama roda warna ini. Sedangkan warna dasar ada merah, biru, sama kuning. Nah, ini roda warna yang sering banget dipakai buat acuan. Dari roda warna ini dibagi lagi jadi dua. Ada warna hangat sama warna dingin. Nah, itu dibedain dari sini. Dari ungu ini sampai ke hijau, merah ini sampai ke kuning. Gunanya apa sih dibagi-bagi gini? Jadi ya buat apa, ngedukung desain kalian. Jadi seumpama saya mau bikin desain yang kayak tadi, yang tulisan tadi you will be mine, yang horor tadi, otomatis saya pasti pakai yang warna-warna dingin. Jadi benar-benar dingin-dingin dark, dingin gelap. Jadi benar-benar ngedukung suasana yang dibikin. Nah, beda lagi sama yang atasnya tadi, font yang romantis. Saya pasti pakai warna-warna yang hangat. Mungkin pakai yang orange agak agak merah, yang nimbulin kesan romantis kayak gitu. Nah, ini skema warna. Ada banyak juga sebenarnya. Ini saya ambil ada tiga pembagian, yaitu komplementer, analogus, sama triadik. Nah, pertama warna komplementer. Warna komplementer itu warna yang berlawanan, dua warna yang berlawanan. Contoh ini warna merah dan hijau. Ini warna yang kontras. Contoh lagi, biru sama kuning agak orange, ungu sama kuning, merah hati sama hijau ini. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar yang berlawanan. Nah, kalian bisa kok apa, download apa, roda warna nanti buat latihan lah. Coba cocokin. Nah, eh, yang sering salah ini sih, merah sama hijau kan berlawanan. Ya, mungkin bagus buat desain soalnya warnanya kontras. Cuman jangan asal merah sama asal hijau. Kadang itu merah ngejreng, hijau ngejreng. Jadi benar-benar tabrakan warnanya. Jadi tetap walaupun merah,
ya dicari merah yang pas sama hijau yang pas kayak gitu. Jadi nggak bisa bener, wah ini warnanya komplementer, mau merah jreng, hijau jreng, ya sakit mata yang lihat tuh. Terus selanjutnya ada warna analogus. Ini saya paling suka sih warna analogus. Jadi warna analogus itu warna yang sebelahan, warna yang senada lah. Contohnya ini ungu, terus agak ke biru sama biru muda. Ini warnanya udah cakep banget lah buat buat itu. Cuman kontrasnya mungkin agak kurang. Nah, gimana sih caranya biar nanti kontrasnya dapat? Mungkin bisa biru mudanya diterangin. Jadi yang lain itu agak kalah. Atau mungkin yang gelap ini digelapin. Jadi benar-benar ada kontrasnya. Nggak warnanya nggak flat gitu. Nah, terus yang terakhir ada triadik. Triadik itu eh, pembagian pembagian rodanya dibagi menjadi 3 warna, membentuk sebuah segitiga. Nah, ini ada warna merah hati, kuning, sama biru. Kalau diputar ya nanti ke sini. Coba contoh ungu, orange, sama hijau. Kayak gitu. Jadi dibagi jadi 3. Ini biasanya di branding sering dipakai sih buat company kayak gitu. Nah, kalau susah nyari warna, bisa kok cari-cari color palette di Pinterest banyak, di Google banyak kok color palette gitu aja keluar semua. Kalau aku biasanya nyari referensi itu di Behance, kalau enggak ke Dribbble. Itu ya emang ini tempatnya teman-teman desainer lah. Udah oke banget itu buat referensi. Sama Pinterest sih kadang. Nah, ini mungkin sering banget dijumpain teman-teman, apalagi yang nyetak kayak gitu. CMYK sama RGB. Nah, CMYK sama RGB itu sebenarnya mode warna. CMYK itu susunan dari cyan, magenta, yellow sama black. Nah, sedangkan RGB itu red, green, blue. Bedanya apa sih? CMYK itu jika semua warna dicampur bakal jadi hitam. Nah, itulah kenapa contohnya itu gambarnya agak kusam gelap gitu. Nah, sedangkan RGB itu kalau digabung semua warnanya jadi putih. Makanya warnanya ngejreng, warnanya all out lah. Nah, buat apa sih CMYK? Buat apa sih RGB? CMYK itu dipakai buat cetak mencetak. Jadi kalau nyetak itu usahain pakai CMYK. Jadi sebelum kalian bikin desain, dipikirin dulu. Kira-kira ini nanti posternya mau dipakai di mana aja medianya? Mau di IG aja, di Facebook, atau pakai dicetak, apalagi di billboard yang gede. Nah, itu kalau dicetak pasti kalian harus mertimbangin pakai CMYK. Tapi kalau kalian emang mau bikin buat digital, buat ditampilin di layar, ya udah pakai RGB aja, soalnya lebih lebih mantap lah, warnanya lebih 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 all out tuh. Nah, yang keempat ada layout dan komposisi. Ini ada singkatan yaitu CREP, Contrast, Repetition, Alignment, Proximity. Jadi ada 4, ada banyak sebenarnya, cuman saya ambil 4 dan ini cukup populer istilah CREP, metode buat layout. Yang pertama ada kontras. Kontras itu ada banyak. Jadi kontras itu apa ya? Hal yang beda, hal yang tabrakan. Nah, ini saya ambil 3 contoh. Kontras secara warna, kontras secara bentuk, dan kontras secara ukuran. Yang pertama ini kontras secara warna. Nah, jadi warna di sini kan warna Tosca. Semuanya warna Tosca. Yang bikin ngebedain cuma warna biru ini. Jadi kalau kalian lihat pertama yang tertuju pasti di warna biru. Karena ini warnanya kontras banget. Nah, ini kalau di poster itu bagus banget buat kayak judul. Kayak semua kita mau bikin poster ayo pakai masker. Ya udah ilustrasinya dibikin warnanya Tosca. Terus konten teksnya, teks apa namanya? Konten teks tulisan body text, tulisan penjelasan yang kecil-kecil itu dipakai warna yang biru tapi nggak terlalu sebiru ini. Jadi benar-benar agak-agak hijau dikit lah. Nah, sedangkan judulnya itu pakai yang
ini yang biru 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 banget. Jadi dari jauh orang itu tahu, oh itu poster Ayu pakai masker. Nah kalau orang itu penasaran kan otomatis dia bakal apa ngedekat ngedekat buat ngebaca isi kontennya yang kecil-kecil tadi kayak gitu. Nah kalau nggak pakai warna bisa pakai ukuran. Ini ukuran gimana tuh? Jadi ya sama sebenarnya. Eh, semua konten lain kita kecilin, satu konten kita gedein. Kayak tadi yang mau yang ditonjolin judulnya berarti ya judulnya aja yang gedein. Ayo pakai masker. Atau kalau kalian mungkin ilustrasinya jago, ya udah gimana kalau kita narik audiens pakai ilustrasi aja. Kita bikin ilustrasi yang wah mungkin bisa pakai kayak apa ilustrasinya Dian Sastro pakai masker kayak gitu kan cowok-cowok, Dian Sastro kan bakal dateng tuh lihat posternya, oh ternyata ini ya gitu. Nah terus ada yang dari bentuk. Nah di sini kan semuanya lingkaran, tapi ada satu yang berbeda yaitu pakai persegi. Nah dari situ kan pasti juga dari awal udah langsung apa ya, langsung tek tahu oh itu persegi. Jadi langsung fokusnya tertuju ke situ. Cuman kalau pakai bentuk jangan mirip-mirip banget. Soalnya kadang ada yang hampir-hampir mirip lah. Kayak kayak di IG itu sering banget ada temukan apa angka 8 di angka lingkaran apa-apa gitu. Itu kan agak mirip-mirip. Nah, jangan itu berarti kurang kontras. Jadi benar-benar cari bentuk yang kontras banget. Jadi tujuannya kontras buat nonjolin salah satu konten yang penting. Nah, ini salah satu contoh poster. Kira-kira mana poster yang bagus? Mungkin ada yang bilang yang hijau bagus soalnya warnanya banyak. Yang sampingan yang putih kan polosan tuh. Sebenarnya iya bagus nggaknya desain itu selera sih. Cuman apa ya? Gimana pesan tersampai itu saya rasa lebih efektif yang putih. Kenapa? Karena yang putih itu pesannya jelas dari jauh pun kebaca. Tapi yang hijau itu tabrakan. Nah ini hijau sama merah. Ya emang kontras cuman kalau warnanya nggak pas ya bakal jadi tabrak-tabrakan jadi nggak pas kayak gitu. Gimana sih cara kita tahu warnanya kontras apa atau enggak? Itu bisa pakai teknik hitam putih, jadi coba dihitam putihin. Nah yang pertama yang putih tadi kan jadinya tajam banget itu yang hitam yang tulisannya. Nah yang ini kan jadi tajam jadi kebaca. Nah, tapi yang ini tetap nggak kebaca, jadi ya paling aman dicoba hitam putihin. Atau kalau kalau kalian males ya bisa cari color palette atau cari referensi nanti diadaptasi lah. Ada tekniknya tuh amati, tiru, sama dimodifikasi ATM tuh. Nah selanjutnya ada repetisi. Repetisi itu pengulangan. Jadi mungkin kalau kalian lihat ini adalah icon. Icon satu sama icon lain itu bentuknya beda, tapi ada benang merah yang nyatuin mereka. Jadi kadang itu kayak contoh kita ambil di feed Instagram. Di feed itu kadang ada akun yang benar-benar merhatiin repetisi. Jadi feed satu sama feed yang lain itu kontennya beda, tapi tetap nyambung. Walaupun nggak ada logo semua, dari HMP UMS ya, HMP Perawatan UMS bikin postingan soal pakai masker. Nah, besoknya mereka bikin lagi soal cuci tangan. Walaupun mereka nggak kasih logo, tapi mereka pakai ilustrasi yang senada, pakai warna yang sama, orang itu bakal oh ini kayak yang punyanya HMP UMS kemarin, berarti mungkin ini sama kayak yang kemarin sama punya teman-teman HMP UMS. Jadi kayak contohnya icon ini, seandainya saya pisah icon player, icon classify, saya pindah-pindah, saya sebarin, orang itu pasti oh ini kayaknya punyanya iconnya ini punyanya icon ini. Jadi ada apa ya, semacam ada ciri khasnya lah kayak gitu. Nah kayak mungkin gini, kalau kami kan diisi almetnya merah, orang-orang pasti
oh merah elemennya anak isi. Itu kan termasuk juga repetisi, soalnya semua brandnya dari isi itu pakai merah-merah, terus ada coraknya emas kayak gitu. Jadi benar-benar diaplikasiin. Nah, selanjutnya ada alignment. Ini di Word kalian juga sering pakai, pasti ada yang kalau di Word ada rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Nah, di sini aku cuma bagi dua, yaitu rata garis tepi, edge alignment, sama center alignment. Jadi sama rata, oh sorry, ini kebalik. Ini kebalik. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi yang rata garis tepi itu dia rata cara garis. Jadi atasnya nggak rata ya bodo amat, tengahnya nggak rata bodo amat. Yang penting dari bawah rata atau dari samping rata kayak gitu. Jadi ambil salah satu garis nggak apa-apa. Nah, yang center itu rata dari tengah. Jadi kita nyari tengah suatu objek baru disamain tengahnya, titiknya, disamain titik-titik tengahnya ini. Jadi diratain kayak gitu. Ini juga cukup cukup ini ya, cukup cukup apa ya, cukup penting buat layout bikin poster atau bikin apapun. Kadang itu kita bikin poster alignment-nya itu berantakan banget, jadi benar-benar asal-asalan, kadang nggak sama jaraknya, margin kayak gitu. Ini sering juga kita bikin poster, kita nggak merhatiin margin, jadi benar-benar kontennya itu ngepres banget sama tulisan. Oke, kalau emang buat Instagram nggak masalah, cuman kadang kalau dicetak, apalagi jumlah banyak, terus kepotong, itu kan eman-eman buat posternya, otomatis kontennya ada yang kepotong kayak gitu. Jadi kalau aku biasanya pasti tak kasih jarak 1 atau 2 senti di ujung-ujung kertas. Nah, sebenarnya apa template-template skripsi, template laporan itu udah bagus sih, ada jaraknya kan kayak rata sebelah kiri 4 cm buat buat ngejilid. Nah, kayak gitu. Itu kan udah didesain, udah dipikirin nanti kalau kejilid kan biar nggak kepotong kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh pengaplikasian desain. Terus yang terakhir ada proximity. Proximity itu kedekatan. Nah, ini ada 2 contoh kartu nama. Mungkin kalian lebih lebih paham yang gambar kedua. Ini 1, ini 2. Kenapa? Karena yang 2 itu jelas. Yang paling besar ini nama, ini pasti alamat, ini kota sama negara dia, ini kontak, ini webnya. Kalau gini, jujur saya sendiri awal bingung, ini apa, terus ini juga apa. Ini oke, ini pasti nama, ini nomor, ini web, soalnya ada .com, ada nomor. Cuman saya agak bingung di sini. Jadi ya, gimana cara kita itu apa ya, bawa bawa audiens itu paham. Nah, ini juga pentingnya tadi pakai apa? Hierarki tadi yang mata manusia itu nge-scan. Otomatis kan kita baca dari sini, bentar. Otomatis kita itu pasti baca dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Itu ya emang emang gini apa bacanya manusia kan. Cuman mungkin kalau dari saya namanya di sini. Nanti baru ini 2 alamat ini bisa taruh tengah dan disatuin jadiin satu kayak gitu. Nah, beda sama yang ini. Ini alignment-nya jelas, hierarkinya jelas. Jadi dari sini turun ke sini, turun ke sini, ada jarak. Ini buat kontaknya, turun ke sini, turun ke sini. Dan ini dikasih kontras apa buat namanya. Jadi orang itu baca itu langsung jelas ini. Oh, ini katanya jus grafik kayak gitu. Jadi langsung to the point, pesannya sampai. Kalau orang kepo baru dia baca bawahnya. Oh, dia rumahnya di sini. Kalau mau hubungin gimana? Baca lagi di bawahnya. Oh, ini nomornya, ini webnya. Tuh. Nah, oke, ya sebenarnya materinya cuma itu sih.
untuk hari ini, soalnya saya takut kalau banyak-banyak teman-teman juga pusing buat ngerangkum semuanya. Jadi sebenarnya desain yang bagus itu, ya desain bagus itu sebenarnya apa ya? Karena desain itu selera orang juga sih. Jadi kadang bagus menurut saya belum tentu bagus menurut kalian. Bagus menurut kalian belum tentu bagus menurut saya. Jadi menurut saya desain yang bagus ya tujuannya jelas, tipografinya kebaca, terus gambarnya relate, gambarnya proporsional, dan tentu high res, jadi nggak pecah. Nah, terus warnanya juga ada warna kontras, maksudnya ada warna yang jelas lah, yang bikin dia stand out buat ngeluarin apa konten utamanya, dan ada harmoni warnanya, jadi nggak asal-asal ambil warna gitu. Dan layoutnya juga bagus, yang pakai crep tadi, yang pakai apa kontras, terus repetition, alignment sama proximity. Jadi sebenarnya cuma ini aja sih kuncinya. Nah, cuman semua itu juga nggak bakal guna kalau kalau kita juga nggak gerak. Jadi sebenarnya there is no right or wrong in design. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dan kalian mau setelah ini mau pakai prinsip yang sudah saya jelasin atau enggak juga nggak masalah. Belum tentu kalian pakai ini jadi lebih bagus. Enggak, saya nggak jamin itu. Cuman seenggaknya dengan ini kalian ada acuan, ada gambaran buat bikin desain yang bagus itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi ya coba aja, nggak ada cara lain selain nyoba gitu, nyoba nyoba ngedesain, nyoba nyoba bikin bikin apa gitu. Mungkin itu aja sih buat materi hari ini. Mungkin bisa lanjut ditanya jawab. Sekian dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, terutama yang peserta, panitia. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufikur Rahman atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Gimana nih teman-teman? Pasti pada pengen tanya-tanya kan tentang materi tadi? Nah, pada sesi tanya jawab ini, teman-teman boleh bertanya dengan cara raise hand atau bisa langsung mengetikkan di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. Ayo teman-teman, apakah ada yang tanya? Tanya yuk. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Bayu. Pertanyaannya, untuk penggunaan font dalam poster itu apakah ada saran maksimal menggunakan beberapa jenis font dan penggunaan warna juga, apakah ada batasan agar desain lebih mudah dipahami? Kepada Saudara Taufik, saya langsung dijawab. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tasya. Ya, terima kasih Mas Bayu buat pertanyaannya. Ya, ini kelupaan juga sih. Untuk penggunaan font dalam poster itu apakah ada saran maksimal menggunakan berapa jenis font? Oke, sebenarnya nggak ada aturan yang ngatur buat pakai berapa font, cuman
paling aman, paling bagus itu maksimal 2 sampai 3 font lah yang berbeda. Jadi kalau banyak-banyak itu benar-benar riwah bacanya gitu loh. Biasanya kalau aku biasa pakai 2 font. Kayak tadi presentasi tadi aku cuman pakai 1 font, cuman tak bedain tebel sama tipisnya. Jadi kayak judul pakai bold, yang kontennya pakai reguler. Ya kayak kayak ini sih, bikin laporan, bikin skripsi kayak gitu. Untuk berapa jenis, saran aku 2 sampai 3. Terus sama ini untuk ukuran sekalian. Untuk ukuran font itu untuk cetak paling aman untuk konten yang kalau emang kepepet banget bisa pakai 8 9 lah. Tapi kalau emang areanya masih banyak tempat kosong, bisa pakai 11 10 9 itu. Terus juga kalau bikin poster jangan full banget. Nanti untuk itu bisa dibahas lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk penggunaan warna, apakah ada batasan agar desain lebih mudah dipahami? Warna sebenarnya nggak ada juga sih, soalnya apalagi sekarang itu lagi tren banget warna gradasi. Nah itu kalau dihitung berapa warna tuh yang gradasi itu? Kan banyak tuh campur-campurannya. Jadi ya sebisa mungkin nggak terlalu banyak warna, walaupun banyak itu tetap ada ini ya, tetap ada harmonisnya, tetap ada keseragamannya lah, kayak gitu. Mungkin kayak di color palette biasanya ada 4 sampai 5 warna. Nah itu kalau dilihat-lihat pasti bisa dibagi 2, jadi 2 warna kayak semua merah, orange, kuning, nanti satunya pasti kayak agak eh, hitam, coklat kayak gitu, pasti bisa dibagi 2 atau 3 lah. Itu begitu Mas Bayu, sudah dipahami belum atau masih bingung? Sudah Mas, terima kasih penjelasannya ya. Siap, terima kasih Mas Bayu. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Ayo teman-teman tanya yuk. Izin bertanya ya Mas Tasya. Baik, silakan Novita. Sebenarnya cuma pengen tahu aja sih bedanya desain grafis sama desain komunikasi visual itu apa ya? Apakah ada perbedaan atau emang cuma beda istilah aja? Terima kasih. Sama-sama. Untuk Mas Taufik, silakan dijawab. Gimana Mbak? Sorry, pertanyaannya. Ya, sering dengar nih ada kayak desain grafis sama desain komunikasi visual. Nah itu apakah ada perbedaan atau cuman penyebutannya aja gitu? Oke, soal desain grafis sama desain komunikasi visual, ini sejauh yang saya tahu itu cuman secara program studi itu ini kayak ganti nama. Jadi dari desain grafis ke desain komunikasi visual. Cuman di beberapa kampus, saya ada temen desain grafis di Polimedia Jakarta. Nah, itu mereka lebih fokus ke kayak D3-nya DKV gitu loh. Gimana ya? Jadi kalau di kafe itu kan kita lebih ditekanin ke konsep-konsep, kayak bener-bener bikin ini harus ada konsepnya, harus ada rancangannya. Nah, di desain grafis itu lebih ke prakteknya. Jadi kayak SMK-nya lah kayak gitu. Jadi kan kalau kita desain komunikasi visual kan gimana cara kita komunikasi secara visual. Tentu kita juga belajar ke komunikasinya itu apa, visual itu apa kayak gitu. Nah, tapi di desain grafis yang pengalaman teman saya itu dia lebih ke ya udah kita praktek bikin desain aja, ya kayak kayak gini. Ini sebenarnya masuk ke ranahnya DKV sih. Ini kan tadi kan aku ngejelasin soal sedikit prinsip komunikasi kayak gitu-gitu sih. Mungkin itu sih Mbak Novita. Ya, terima kasih Mas, cukup menjawab kekepoan saya. Siap.
Terima kasih Novita sudah bertanya. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Iya, silahkan Silvianita. Baik, saya Silvinita. Mas mau tanya, kalau saran untuk warna oranye itu bagusnya dikasih perpaduan warnanya apa? Terus bisa diceritakan Mas gimana sih lika-liku belajar desain sampai ya bisa gitu? Monggo. Baik, kepada Mas Taufik, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Ya, tadi yang pertama warna orange ya. Tadi balik lagi ke apa skema warna. Warna orange bagusnya dipaduin sama apa? Bentar. Nah. Jadi halo, cek. Suaranya masuk nggak Mbak? Masuk, Mas, masuk. Oke, saya ulangi. Jadi untuk warna orange itu kita bisa pakai tadi yang komplementer, analogus atau triadik. Nah, warna orange sendiri kalau secara komplementer itu sama biru, jadi bisa paduin sama biru. Saya pernah bikin itu orange sama biru muda, cian kayak itu bisa. Kalau analogus bisa pakai merah sama kuning, itu bagus banget sih, merah, orange sama kuning. Nah, terus yang terakhir yang triadik itu ada, kalau orange berarti ungu sama hijau. Orange, ungu sama hijau. Atau kalau enggak ini Mbak, bisa sebenarnya inspirasi warna itu bisa dari sekitar kita. Jadi kalau seandainya Mbak lihat apa ya, ada spray, ada korden, ada bunga, kan itu ada pasti ada warna-warnanya, bisa ambil dari situ. Kadang kan di Pinterest kan ada tuh apa yang kayak gambar bunga terus ada color palette-nya di bawahnya. Nah itu kan sebenarnya juga dari alam, maksudnya dari sekitar bisa. Kayak saya ini temboknya biru, itu keramiknya putih. Jadi ya udah pakai biru biru gelap, biru muda sama putih bisa. Tambahin hitam kayak gitu. Terus yang kedua tadi apa lika-liku gimana Mbak? Sampai bisa desain gitu, belajarnya itu gimana? Oh iya ya siap. Cerita cerita dikit ya. Jadi sebenarnya saya tuh dulu waktu ambil SMK multimedia juga nggak paham desain, cuman ya udahlah pengen pengen belajar komputer gitu. Nah akhirnya di kota adanya multimedia, TKJ sama RPL. Nah jujur saya RPL itu pusing soal coding, terus TKJ ya nggak terlalu suka jaringan, akhirnya ya wis lah coba masuk multimedia. Terus di multimedia kita benar-benar nggak diajarin soal desain,
kita cuma diajarin gimana ngoperasiin Photoshop, gimana caranya ngoperasiin AI, gimana caranya ngebuat video, gimana caranya bikin gambar. Kita benar-benar nggak diajarin kayak pentingnya prinsip, apa konsep desain itu apa, kayak itu kita benar-benar nggak diajarin. Jadi benar-benar kayak belajar software aja. Nah setelah itu ya udah dari situ saya sama teman-teman belajar. Baru waktu masuk DKV itu baru kerasa bedanya. Wah ternyata DKV itu lebih apa ya, lebih ke konsep, lebih ke rancangan awal, lebih ke gimana sih bikin desain itu lebih efektif, lebih bisa sampai ke audiens kayak gitu. Belajar dari mana ya? Kebetulan saya belajarnya dari sekolah-sekolah, dari secara akademik, dari SMK, dari kuliah. Cuman teman-teman saya ada juga yang belajar otodidak itu bisa. Sebenarnya kuncinya apa ya? Kuncinya cuman kita mau nyoba. Kalau nggak nyoba yo nggak bakal bisa. Dulu saya pernah ingat waktu awal masuk di IC, waktu PKKMB. Iya PKKMB itu eh, di di prodi kan disuruh presentasi karya. Nah semua itu presentasi poster dan saya presentasi animasi. Sebenarnya kan mereka juga bisa, cuman mungkin saya selangkah lebih maju soalnya saya mau nyoba bikin animasi gitu loh. Jadi mereka juga pasti lebih jago dari saya, bahkan ilustrasinya saya yakin mereka lebih bagus. Tapi di saat itu saya mau nyoba buat bikin animasi dan saya tampilin, otomatis mereka ngira, "Wih, jago animasi," padahal sebenarnya enggak. Jadi ya udah, penting kita mau nyoba. Terus ini publikasi karya itu penting sebenarnya. Jujur saya nggak punya IG, nggak punya Twitter, udah saya hapus semua karena saya sempat sempat kecanduan lah. Cuman itu penting buat kalian nge-share karya kalian, terus dapat feedback dari teman-teman buat sharing. Kalau mau tanya-tanya bisa kayak, "Mas, ini bagusnya gimana ya, Mas?" kayak gitu. Boleh banget mau sharing. Karena saya rasa eh, cara belajar terbaik itu ya ngajar. Jadi saya ngajar, saya juga belajar gitu loh. Dan saya juga tahu kurang saya di mana dan kelebihan saya di mana kayak gitu. Ya saling 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 dapat feedback lah. Itu sih Mbak untuk lika-likunya itu. Terima kasih Mas Taufik sudah menjawab. Apakah Mbak Sylvia ada feedback? Izin feedback ya Mas. Kan Mas Taufik ini udah belajar berbagai aplikasi, terutama di editingnya. Nah menurut Mas Taufik sendiri antara PS, terus AI, Corel, dan lain-lain itu gimana ya Mas? Maksudnya pandangan Mas sendiri sama aplikasi itu gitu. Kan saya masih awam gitu, pengen belajar juga. Oke, soal aplikasi ya. Sebenarnya banyak banget aplikasi buat desain dan itu ada core-nya masing-masing. Jadi sebenarnya Corel Illustrator itu buat lebih ke ilustrasi, vektor, buat poster-poster gitu-gitu bisa pakai Illustrator sama Corel. Nah, sebenarnya Adobe Photoshop itu buat olah gambar atau buat ilustrasi bisa, tapi biasanya lebih ke painting, lebih ke apa? Kayak ngelukis. Enaknya Photoshop kalau ilustrasi lebih lebih luas. Nah, terus bagusnya Photoshop itu buat edit gambar. Jadi bikin-bikin gambar-gambar yang agak-agak nggak masuk akal kayak manipulasi itu paling enak pakai Photoshop. Terus untuk pandangan Corel, AI, Photoshop dan lain-lain itu saya dulu jujur SMK saya pakai Corel. Corel terus saya. Dan waktu magang dimarahin. "Kamu ini kok pakai Corel, kok nggak pakai AI, kurang profesional." Saya nggak tahu sebenarnya, maksudnya emang Corel nggak profesional gitu ya. Cuman waktu saya tanyakan secara global itu desainer itu pakai Adobe Family, pakai produk-produknya Adobe yaitu Corel itu di Indonesia emang banyak banget yang pakai, cuman emang di luar sana nggak banyak. Dan kebanyakan Corel itu dipakai buat percetakan, buat offset kayak gitu. Itu pakai Corel biasanya. Nah, setelah itu ya udah saya hijrah ke AI sampai sekarang pakai AI terus. Ya emang awalnya susah sih pindah-pindah gitu. Cuman ya
karena terbiasa udah bisa. Terus ada lagi kayak Adobe Adobe itu ada banyak sih. After Effects itu buat lebih ke animasi, Adobe Premiere itu buat edit video. Terus ada lagi Adobe XD itu buat UI, UX web, bikin web kayak gitu. Itu sih Mbak Sylvia tadi yang tanya. Gimana Mbak Sylvie? Apakah ada feedback lagi? Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari yang lain mau tanya-tanya, silahkan. Apakah ada yang bertanya lagi dari yang lain, teman-teman? Ayo teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Yuk, yang bertanya bisa langsung raise hand atau diketikkan di kolom komentar. Baik, berhubung waktu sesi tanya jawabnya sudah habis, saya akan melanjutkan acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Untuk yang masih di room Google Meet silahkan on cam, dan bagi yang bertugas dipersilahkan. Silahkan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Nanti saya hitung sampai 3. Ayo yang belum on cam.
Silahkan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah on cam. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kepada Saudara Taufikur Rahman selaku pemateri pada desain akademi hari ini. Mengingatkan juga untuk teman-teman untuk menghadiri desain akademi selanjutnya pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 08.00 WIB dengan pembahasan yang sangat menarik, yaitu pembuatan poster. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir dari awal hingga akhir acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maaf apabila dalam menyampaikan acara ini ada salah kata dan perbuatan. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun nih. Jika ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Jika ada umur panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Saya Tasya Astrilian selaku moderator dalam acara desain akademi dengan tema Tingkatkan Kreativitas Digital di Era Milenial undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oh ya, Mas Taufik mau nyoba Photoshop-nya, Mas? Gak apa-apa kok, ini mumpung masih ada anak-anak HMB. Oh ya, teman-teman bisa absen akhir di room chat bagi yang belum absen.